Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Tentunya sel elektrolisis ini terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aki. Apakah kalian mengetahui tentang aki? Tentunya kalian pasti tahu. Apakah kalian tahu bagaimana proses penguraian ulang energi kimia? Nah, di dalam aki tersebut dia menerapkan sel elektrolisis. Sebelumnya kita harus mengetahui sel elektrolisis itu apa. Sel elektrolisis itu adalah penguraian suatu sel elektrolisis dikarenakan adanya proses kimia. Pada sel elektrolisis adanya perubahan energi listrik menjadi kimia. Nah, coba kita perhatikan diagram sel elektrolisis. Oke, pada diagram sel elektrolisis itu menggunakan elektroda berupa katoda. Oke, berupa katoda dan anoda. Nah, si katodanya ini dia terjadi reaksi reduksi. Sedangkan pada anoda dia terjadi reaksi oksidasi, yaitu anodanya adalah positif kalau katodanya adalah negatif, pada kutub negatif, serta larutan elektrolitnya. Nah, pada proses perubahan energi tersebut reaksi berlangsung tidak spontan. Nah, berikut adalah catatan diagram elektrolisis. Kemudian ada proses kerja sel elektrolisis. Nah, cara kerja sel elektrolisis itu ada dua. Yang pertama, katoda. Katoda itu dihubungkan dengan kutub negatif dan anoda dihubungkan dengan kutub positif, yaitu di sekitar arus listrik. Kemudian ada reaksi elektrolisis langsung secara kompleks. Bisa terjadi pada kation, anion, kemudian air gitu, atau elektrodanya itu sendiri. Kemudian elektrolisis di katoda dia itu tergantung pada kationnya. Seperti logam aktif ya. Logam aktif itu seperti golongan 1A, 2A, Al3+, Mn3+, gitu ya. Itu tuh fase larutannya yaitu aqueous. Nah, maka yang mengalami reduksi dengan reaksi tersebut yaitu sebagai berikut. Kemudian pada kation logam aktif dengan fase lelehan atau leburan, maka yang mengalami reduksi adalah kation tersebut. Contohnya Na+ dalam bentuk liquid ditambah dia melepaskan 2 elektron, dia akan menghasilkan Na2. Kemudian 2H+ aqueous. Kemudian dia menerima 2 elektron, mengeluarkan 2 elektron menjadi H2. Reaksi elektrolisis yang tergantung pada anoda. Pada anoda, reaksi elektrolisis itu tergantung pada anoda dan anion. Contohnya, di anoda dia terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada inner dan yang tidak inner. Kalau pada anoda inner, elektroda pada anoda tidak terlibat dalam reaksi oksidasi. Yang bereaksi pada anoda ini yaitu innernya itu sendiri, yaitu anion. Pada anoda tidak inner, yang mengalami oksidasi adalah anoda tersebut. Pertama yaitu anoda inner. Yang termasuk anoda inner adalah platina, karbon, dan emas. Anion yang bereaksi ada beberapa ketentuan. Yang pertama yaitu anion sisa asam oksi seperti SO4-2, NO3-, PO4-3 dan CO3-2. Maka yang mengalami oksidasi adalah air dengan persamaan reaksi sebagai berikut.
Kemudian ada anion sisa asam lain seperti OH-, O2-, maka yang mengalami oksidasi adalah anion tersebut. Contohnya larutan 2O-2 aqueous di mana dia menghasilkan gas oksigen dan 4 elektron. Kemudian 2Br-, dia menghasilkan Br2 dan 2 elektron. Anoda tidak iner yaitu contohnya seperti logam Cu, Ag, Pb dengan persamaan reaksi sebagai berikut, di mana Cu dia menghasilkan Cu2+ dan 2 elektron, dan Ag dia menghasilkan Ag+ dan 2 elektron. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, ini ada beberapa contoh. Diketahui lelehan BaO menggunakan elektroda karbon. Pada anoda ditanya reaksi yang berlangsung di X. Berdasarkan diagram X terhubung dengan kutub negatif, maka X adalah katoda sehingga terjadi reaksi reduksi. Langkah pertama kita uraikan lelehan barium dioksida di mana dia menghasilkan lelehan Ba2+ dan lelehan O2- pada katoda. Anion itu akan menangkap elektron dengan persamaan reaksi. Nah, lelehan Ba2+ itu menangkap 2 elektron menghasilkan padatan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Itu dia penjelasan dari sel elektrolisis. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal yang sudah tersedia di Google Classroom, kemudian kalian unggah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.